Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil balai jurnal yang telah kami lakukan tentang Estimation of Abdomen Radiation Dose and Effective Dose for CT Scan in Khartoum State Hospital. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 sendiri itu saya sendiri Muhammad Ivan Harika Putra, Eli Devira, Nabila Fauzi Safitri, Raudatul Jannah, Intan Pratiwiryani, dan Nurul Fatanah. Berikut merupakan gambar dari jurnal yang kami gunakan. Untuk bagian pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dosis radiasi pada pasien dari pemeriksaan komputer tomografi abdomen. Sebanyak 502 pasien diperiksa dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dari 5 departemen radiologi di negara bagian Khartoum. Sebelum membahas mengenai estimasi dosis efektif, terlebih dahulu kita mengetahui tentang CT scan. CT scan ataupun komputer tomografi merupakan teknik pencitraan yang menghasilkan citra topografi digital dari sinar X diagnostik, di mana CT scan ini telah tersedia sejak tahun 1970 dan merupakan modalitas pencitraan medis pertama yang menggunakan komputer. Nah, gambar berikut seperti yang kita lihat, citra CT itu dihasilkan setelah sinar X melewati tubuh pada sejumlah sudut yang besar, yaitu dengan memutarkan tabung sinar X-nya. Nah, pada CT scan ini itu terdapat banyak deretan detektor yang dipasang berlawanan terhadap tabung sinar X-nya, nah di mana nanti akan mengumpulkan data proyeksi transmisi sinar X. Perlu kita ketahui, dalam survei tentang pemindai CT di India, ditemukan bahwasanya terjadi peningkatan jumlah pemindai CT multi-irisan atau MSCT sebesar 35% dibandingkan dengan pemindai CT irisan tunggal, di mana ini terjadi sejak tahun 2000. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya MSCT ini merupakan generasi terbaru dari CT scan, di mana dia dapat mencitrakan pembuluh darah. Ukuran standar ideal pasien yang dicatat oleh AC atau Erup Komisi pada tahun 1996, di mana ketebalan batang HP itu sebesar 20 cm dan berat badan 70 kg. Nah, dengan berat rata-ratanya yaitu 70 plus minus 3 kg. Ada beberapa dosis yang terdapat pada CT scan. Nah, yang pertama itu ada CTDI, yaitu Computed Tomograph Dose Index, di mana merupakan dia tuh mengukur dari satu scan aksial, yaitu satu kali putaran dari tabung sinar X, kemudian dihitung dengan pembagian dari integral dosis serap dengan jumlah total dari kolimasinya. Nah, pada CTCA itu ada CTDI Fall, itu merupakan hasil perkalian dari CT index kerma udara dengan jumlah irisan tomograf, lalu dibagikan dengan jarak yang ditempuh meja pasien per helix rotasi. Nah, selanjutnya itu ada DLP atau Dose Length Product, di mana DLP ini dia menggambarkan total energi yang diserap dan efek biologi yang diakibatkan oleh pengambilan scan. Nah, DLP ini merupakan perkalian dari CTDI yang fall dengan scan length dengan satuannya itu adalah miligray centimeter. Dosis radiasi pada pasien itu terdapat beberapa. Yang pertama ada dosis serap, di mana banyak energi yang diserap per satuan massa. Satuan dari dosis serap ini adalah joule per kilogram ataupun Gray. Yang kedua itu ada dosis ekuivalen, di mana dosis ekuivalen ini dipengaruhi oleh faktor bobot jaringan. Satuannya itu Sievert. Dan yang terakhir ada dosis efektif. Dosis efektif ini sangat penting untuk mengetahui bahwasannya efek biologi dari radiasi itu tidak hanya tergantung dari dosis, akan tapi juga tergantung dari organ ataupun dari jaringannya. Satuannya Sievert. Dosis efektif ini juga menggambarkan dosis yang direfleksikan dari sensitivitas biologi yang berbeda-beda. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bahan dan metode. Bahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini
dikumpulkan dari 5 departemen radiologi diagnostik di negara bagian Kertawung selama 12 bulan. Parameter teknis data yang digunakan dalam prosedur CT dikumpulkan setelah persetujuan informasi diperoleh dari semua pasien sebelum prosedur. Komite Etika dan Penelitian menyetujui penelitian ini sesuai dengan Deklarasi Helsinki tentang protokol medis. Selanjutnya, data pasien. Data pasien yang digunakan dalam penelitian ini adalah 502 pasien, yaitu 290 perempuan dan 212 laki-laki yang menjalani CT studi untuk abdomen dengan masalah klinis yang berbeda dan mencatat data antropometri mereka. Data antropometri ini dipengaruhi oleh faktor seperti umur dan jenis kelamin. Kemudian data pasien ini diambil dengan protokol data teknis CT. Pemeriksaan menggunakan CT ini terdapat 3 parameter scan yang berpengaruh terhadap dosis yang dihasilkan, yaitu tegangan tabung dengan satuan kilovolt, arus waktu rotasi dengan satuan mili-AS, dan ketebalan irisan dengan satuan milimeter. Tegangan tabung akan menentukan distribusi energi dari berkas sinar X. Dengan meningkatnya tegangan tabung akan meningkatkan pula jumlah radiasi dan jumlah energi rata-rata foton. Sedangkan untuk arus waktu rotasi itu akan mempengaruhi kualitas citra dan dosis. Selain ketiga parameter tersebut, ada juga CTDI-Vol, yaitu ukuran dosis rata-rata yang diserap oleh paton tertentu pada keluaran scanning tertentu. Selanjutnya, mesin CT yang digunakan. Mesin CT yang digunakan ditempatkan pada 5 pusat yang berbeda seperti yang terlihat pada tabel, yaitu A, B, C, D, dan E, dengan modalitas yang berbeda-beda yang terlihat pada tabel. Selanjutnya yaitu metode. Dosis pasien ditentukan dengan menggunakan volume CTDI atau CTDI-Vol yang dinyatakan dalam satuan miligray. CTDI-Vol menunjukkan rata-rata dosis radiasi yang diserap pada arah X dan Y di tengah pemindaian. Dan produk panjang dosis atau DLP dalam miligray cm. DLP biasanya digunakan untuk menggambarkan energi total yang dilepaskan dalam volume pemindaian. DLP dihitung dengan menggunakan panjang scan dan volume CTDI. Dosis efektif dalam milisievert diperkirakan dengan mengalihkan nilai DLP dengan koefisien yang dinormalisasi yang ditemukan dalam pedoman Eropa tentang kriteria kualitas CT. Kuantitas dosis efektif ini yang mencerminkan resiko pajanan yang tidak seragam dalam kaitannya dengan pajanan seluruh tubuh yang setara. Selanjutnya yaitu distribusi umur untuk jenis kelamin berdasarkan pusatnya yang ditampilkan oleh tabel 2 dengan variabelnya adalah umur. Pusat A untuk laki-laki rata-rata usianya adalah 41,626 dengan usia maksimum 88 tahun dan minimum 22 tahun. Untuk perempuan rata-rata usianya adalah 46,457 tahun dengan umur maksimum 70 tahun dan nilai minimum 19 tahun. Untuk pusat B, untuk laki-laki rata-rata usianya adalah 42,164 tahun dengan usia maksimum 60 tahun dan usia minimum 26 tahun. Dan untuk perempuan dengan rata-rata usia 48,318 tahun dengan usia maksimum 70 tahun dan usia minimum 18 tahun. Pada pusat C, untuk laki-laki dengan rata-rata usia 59,786 tahun dengan usia maksimum 69 tahun dan usia minimum 32 tahun. Untuk perempuan, rata-rata usianya adalah 57,659 dengan usia maksimum 80 tahun dan usia minimum 26 tahun. Pusat D, untuk laki-laki dengan rata-rata usia 52,544 tahun dan usia maksimum 76 tahun dan usia minimumnya adalah 27 tahun. Untuk perempuan, usia rata-ratanya adalah 49,867 dengan usia maksimum 64 tahun dan usia minimumnya adalah 23 tahun. Pusat E,
untuk laki-laki dengan rata-rata usia 43,13 tahun dengan usia maksimumnya 72 tahun dan usia minimum 20 tahun. Sedangkan untuk perempuan dengan rata-rata usia 47,522, usia maksimumnya adalah 75 tahun dan usia minimum 21 tahun. Pada tabel 3 menunjukkan nilai MAS menurut pusat. Pusatnya terdiri dari A, B, C, D, dan E dengan nomor 101, 120, 119, 96, dan 66. Dengan rata-rata yang paling tinggi yaitu pada pusat D sebesar 225,6 dan yang paling kecil yaitu pusat B sebesar 10. Pada tabel 4 menunjukkan nilai KVP menurut pusat. Dengan rata-rata yang paling tinggi yaitu pusat B, C, dan E sebesar 120 dan yang paling kecil yaitu pusat A sebesar 110. Tabel 5 menunjukkan nilai DLP menurut pusat. Dengan rata-rata yang paling tinggi yaitu pusat C sebesar 776,786. Sedangkan yang paling kecil yaitu pusat E sebesar 312,78. Tabel 6 menunjukkan nilai CTDI fault menurut pusat. Dengan rata-rata yang paling tinggi yaitu pusat D sebesar 23,463, sedangkan yang paling kecil yaitu pusat E sebesar 7,615. Nilai CTDI fault, DLP, dan dosis efektif menurut pusat. Pada CTDI fault dalam satuan miligray, nilai yang paling tinggi yaitu pusat D sebesar 24,463 mg. Sedangkan yang paling kecil yaitu pusat E sebesar 7,615 mg. Pada DLP, nilai yang paling tinggi yaitu pusat C sebesar 776,786 mg dikali cm. Sedangkan yang paling kecil yaitu pusat E sebesar 312,78 mg dikali cm. Yang terakhir, dosis efektif dalam satuan milisievert. Nilai yang paling tinggi yaitu pusat E sebesar 38,113, sedangkan yang paling kecil yaitu pusat A sebesar 6,196 milisievert. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan. Pemeriksaan CT scan abdomen dilakukan oleh 502 pasien, yaitu terdiri dari 290 perempuan dan 212 laki-laki. Prosedur CT abdomen dilakukan dengan dua mesin CT slice. Tabel 1 menunjukkan distribusi pasien menurut jenis kelamin dan usia, sehingga presentasi laki-laki adalah 42,231% dan presentasi perempuan adalah 57,769%. Dengan usia perempuan berkisar antara 18 sampai 80 tahun dan usia laki-laki berkisar antara 20 sampai 88 tahun. Tabel 3, 4, 5, dan 6 itu merupakan show values of variable, di mana ada arus waktu rotasi atau MAS, KVP atau tegangan tabung, DLP merupakan baseline product, dan CTDI fault itu merupakan ukuran dosis rata-rata yang diserap oleh satuan tertentu pada keluaran scanning tertentu. Itu menurut center. Selanjutnya yaitu nilai minimum dari arus waktu rotasi untuk semua pusat ditemukan 10 di pusat A, sedangkan maksimum 301,5 di pusat B. Selanjutnya, nilai minimum KVP atau tegangan tabung itu adalah 100 di pusat A dan D, tetapi maksimum 120 di semua pusat. Tabel 7 menunjukkan hasil rata-rata variabel dose length product, ukuran dosis rata-rata yang diserap oleh satuan tertentu pada keluaran scanning tertentu, dan dosis efektif. Selanjutnya, menurut rumah sakit ditemukan nilai DLP atau dose length product itu maksimumnya 1569,4 di pusat C dan minimumnya 1,8 di pusat C juga.
maksimum nilai CTDI volt itu adalah 65,4 di pusat D dan minimum CTDI volt itu adalah 1,2 di pusat D. Nilai rata-rata dari DLP, CTDI volt dan dosis efektif adalah 487.762 mg cm dan 13.264 mg dan 13.577 milisievert. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan skala besar dosis untuk pemeriksaan yang sama di antara pusat yang berbeda. Untuk semua pemeriksaan, masing-masing konsisten dengan pemeriksaan sebelumnya. Dosis efektif rata-rata tertinggi dicatat untuk evaluasi studi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.